Terdapat penggunaan uang lain oleh Asia bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya menduga terdapat aliran dana dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai ditangkap pada Kamis 12 Oktober 2023 petang. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka ex-mentan itu untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Dewan Pakar Partai Nasdem ini resmi ditahan KPK sejak hari ini sampai dengan tanggal 2 November 2023. Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga ditetapkan menjadi tersangka. KPK menduga Syahrul memerintahkan dua anak buahnya untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit eselon 1 dan 2 Kementan. Berdasarkan proses penyidikan, diketahui uang yang dikumpulkan oleh anak buah Syahrul disetorkan setiap bulan secara rutin dengan kisaran besaran mulai $4.000 Amerika Serikat sampai $10.000 Amerika Serikat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terdapat penggunaan uang lain oleh Asia bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Kemudian terkait dengan temuan 30 miliar, ya tentu itu nanti akan didalami, terutama misalnya dari mana asalnya sumber dana tersebut, kan itu dalam bentuk mata uang asing apalagi, kan seperti itu. Dari mana? Ya, yang pertama tentu itu dulu, ya dari mana uang itu berasal. Karena kalau sebagai pejabat negara, sebagai ASN, ya rasanya kan tidak mungkin mempunyai penghasilan dalam bentuk mata uang asing, ya kecuali misalnya sering bepergian ke luar negeri, dinas ke luar negeri, itu kadang-kadang masih adalah sisa mata uang asing, tetapi juga pasti jumlahnya juga tidak akan sebanyak itu, kayak itu. Nah, ini nanti yang akan didalami oleh teman-teman penyidik. Kemudian terkait dengan pencekalan 3 anggota keluarga, tentu itu juga masih dalam kaitannya dengan permintaan keterangan, ya pasti ada kaitannya terkait dengan aliran uang, terkait dengan kepemilikan aset atau harta yang lain dan lain sebagainya, dan termasuk penggunaan dari uang tersebut yang tadi sudah disebutkan di dalam paparan tadi, kan, bahwa itu digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan dan keluarga intinya. Nah itu tentu nanti akan didalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 anggota keluarga yang ikut dicekal. Nah, pencekalan itu tentunya dimaksudkan untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah pemeriksaan. Ya, jangan sampai ketika penyidik memerlukan keterangan yang bersangkutan, kemudian ternyata yang bersangkutan sudah pergi ke luar negeri sehingga akan menyulitkan pemanggilan dari para saksi atau dari anggota keluarga tersebut. Kemudian dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, ya tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen, ya betul kami sudah mendapat LHA PPATK, tetapi kami tidak bisa menggunakan LHA PPATK itu sebagai alat bukti, ya di dalam proses persidangan itu bukti intelijen, dan tentu nanti kami akan menelusuri misalnya, karena apa? KPK itu kan memiliki surat kuasa, ya dari para penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN-nya.
Tentu dari laporan PPATK tersebut kemudian kami akan meminta bank ya yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu ya, tidak dengan menanyakan, dengan mendasarkan pada LHA PPATK ya, itu hanya menjadi dasar bagi kami sebagai laporan intelijen, tetapi kami berdasarkan informasi dari PPATK kami bisa meminta bank untuk menelusuri lebih lanjut ya rekening yang bersangkutan. Kemudian kegiatan tadi juga disebutkan salah satu sumber dananya itu dari markup proyek ya, vendor-vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Nah tentu juga hal ini nanti pasti didalami karena kalau menyangkut markup pasti terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya, pengadaan pupuk misalnya, pengadaan alat pertanian atau apapun atau subsidi pertanian dan lain sebagainya pasti nanti akan didalami ya, didalami kalau memang ada fee atau apapun bentuknya dari rekanan atau vendor tersebut. Nah, kemudian KPK, VS Polda, adu cepat tadi sudah saya sampaikan tidak ada perlombaan di sini, masing-masing sudah menjalankan pekerjaannya secara independen dan kami juga mendukung Polda. Misalnya nanti Polda membutuhkan keterangan dari para tersangka yang ditahan KPK, tentu kami akan memfasilitasi. Tidak ada hambatan sama sekali dari penyidik Polda untuk meminta keterangan dari para tersangka yang kami tahan di KPK. Silakan, pasti akan kami fasilitasi. Ya, tinggal nanti kita koordinasikan. Nah, kemudian uang korupsi dipakai untuk membayar advokat. Nah, tinggal ditanyakan apakah advokatnya tahu uang yang dipakai itu berasal dari korupsi dan apakah biayanya wajar atau tidak, kan begitu ya. Ini sama saja dalam beberapa kejadian ya, ketika uang korupsi itu digunakan misalnya dalam satu kasus kan pernah dipakai untuk membayar penyanyi dangdut, kan begitu kan. Sepanjang itu nilainya wajar, yang nggak ada persoalan. Kita juga nggak bisa juga meminta dari orang yang sudah memberikan prestasinya ya, dan kita anggap yang bersangkutan itu beritikat baik, tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membayar, ya tentu saja tidak bisa kita minta juga, kan begitu ya. Kecuali kalau biasanya fee-nya 100 tiba-tiba dia dibayar 1 miliar. Artinya ada ketidakwajaran, tentu sisanya itu yang harus kita minta untuk dikembalikan kalau uang itu diperoleh dari hasil korupsi yang digunakan untuk membayar itu saja. Kemudian kalau Pak Ketua 2 hari terakhir di mana? Sampai sekarang pun masih di ruangan itu. Beliau 2 hari terakhir itu selalu di ruangan ya, mengikuti setiap konfes, mengikuti setiap perkembangan ini, jadi tidak kemana-mana, nggak usah khawatir ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.